Hai, balik lagi dengan saya Kirana. Selamat datang di cerita horor sebelum tidur dari Wortel Santai, di mana saya akan membawakan kisah-kisah nyata yang paling menyeramkan dan penuh misteri. Di sini, kamu akan menyimak berbagai cerita nyata tentang kejadian horor dan supranatural yang pasti akan membuatmu merinding. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan notifikasinya, dan bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan dan misteri di setiap episode. Semoga kamu siap untuk pengalaman yang mendebarkan ini. Berikut adalah kisah nyata yang dikenal luas di Indonesia dan penuh dengan elemen horor, terjadi di daerah Depok, Jawa Barat, pada sekitar tahun 2016. Kisah ini dikenal sebagai misteri ambulans berhantu di Rumah Sakit Tua Depok. Pada awal 2016, masyarakat Depok dikejutkan dengan kisah menyeramkan yang terjadi di sebuah rumah sakit tua yang sudah lama tidak beroperasi. Rumah sakit tersebut berlokasi di sebuah area yang terpencil, jauh dari keramaian, dan dikelilingi oleh pepohonan besar yang menjulang tinggi. Pada malam hari, suasana di sekitar rumah sakit itu sangat mencekam. Lampu jalan yang minim, ditambah dengan suasana sunyi dan hawa lembab, membuat tempat tersebut semakin menyeramkan. Kisah ini bermula ketika seorang penjaga malam bernama Pak Joko ditugaskan untuk menjaga rumah sakit itu. Pak Joko, seorang pria berusia 50-an, sudah bekerja di berbagai tempat angker sepanjang hidupnya. Dia tidak mudah takut, bahkan ketika mendengar desas-desus mengenai ambulans berhantu yang sering muncul di rumah sakit ini. Desas-desus itu mengatakan bahwa sebuah ambulans tua yang diparkir di belakang gedung seringkali terlihat menyala lampunya dan bergerak dengan sendirinya, meski tidak ada pengemudinya. Pada malam pertama Pak Joko bekerja di sana, suasana terasa biasa saja. Ia berkeliling area rumah sakit, memastikan semua pintu dan jendela terkunci. Sekitar pukul 2 pagi, ketika ia duduk di pos penjagaan, ia mendengar suara aneh. Suara tersebut terdengar seperti mesin ambulans yang menyala. Pak Joko, yang penasaran, memutuskan untuk memeriksa asal suara itu. Saat ia sampai di belakang rumah sakit, ia terkejut melihat ambulans tua yang dimaksud memang menyala lampunya. Namun, yang membuat bulu kuduknya meremang, tidak ada siapapun di dalam ambulans tersebut. Pak Joko, yang masih belum percaya sepenuhnya pada cerita-cerita mistis, mencoba mendekati ambulans itu. Ketika ia semakin dekat, suara mesin ambulans tiba-tiba berhenti. Lampu yang menyala tadi mendadak padam. Meski begitu, Pak Joko merasa ada sesuatu yang tidak beres. Udara di sekitarnya menjadi lebih dingin, dan ia merasa seperti diawasi. Tak ingin mengambil risiko, ia segera kembali ke pos penjagaan dan memutuskan untuk tidak memikirkannya lagi. Namun, kejadian itu bukanlah yang terakhir. Pada malam berikutnya, hal yang sama kembali terjadi. Kali ini, Pak Joko tidak sendiri. Salah satu rekan kerjanya, Pak Surya, sedang berada di lokasi yang sama. Ketika mereka berdua mendengar suara mesin ambulans, mereka saling bertukar pandang dan memutuskan untuk memeriksa bersama-sama. Saat mereka sampai di tempat parkir, mereka melihat ambulans tua tersebut menyala dan bergerak pelan, seolah-olah ada yang mengendarainya. Meski tidak ada satupun di antara mereka yang berani mendekat, mereka menyaksikan ambulans itu berhenti sendiri setelah beberapa detik. Kisah tentang ambulans berhantu ini mulai menyebar di kalangan para pekerja di rumah sakit tersebut. Banyak dari mereka yang mulai enggan berjaga pada malam hari. Beberapa bahkan memilih untuk mengundurkan diri setelah mengalami kejadian serupa. Namun, hal yang paling menyeramkan terjadi beberapa minggu kemudian, ketika seorang perawat bernama Sinta melaporkan bahwa ia melihat sosok perempuan di dalam ambulans itu. Malam itu, Sinta sedang bertugas jaga malam di rumah sakit. Ketika ia melintasi lorong belakang, ia mendengar suara pintu ambulans terbuka. Awalnya, ia mengira itu hanya suara angin. Tetapi ketika ia melihat ke arah ambulans,
ia melihat seorang perempuan berpakaian serba putih duduk di kursi belakang ambulans. Rambutnya panjang dan terurai, wajahnya pucat, dan matanya kosong menatap lurus ke depan. Sinta yang ketakutan langsung berlari menuju ruang jaga dan tidak berani kembali keluar hingga pagi. Sejak kejadian itu, rumah sakit mulai terkenal dengan cerita horornya. Banyak orang yang datang hanya untuk melihat langsung ambulans berhantu tersebut. Mereka yang nekat datang pada malam hari seringkali melaporkan kejadian aneh, seperti suara pintu yang terbuka sendiri, lampu ambulans yang tiba-tiba menyala, dan bahkan bayangan yang bergerak di dalam ambulans. Ada satu kejadian yang paling menakutkan yang dialami oleh sekelompok pemuda yang sengaja datang untuk uji nyali. Mereka datang sekitar tengah malam dan langsung menuju ke area parkir belakang rumah sakit. Dengan peralatan kamera dan perekam suara, mereka berharap bisa menangkap bukti dari kisah ambulans berhantu ini. Pada awalnya, tidak ada yang aneh. Mereka menunggu selama hampir 1 jam, tanpa ada tanda-tanda aktivitas. Namun, sekitar pukul 1 pagi, salah satu dari mereka mendengar suara langkah kaki di belakang mereka. Ketika mereka berbalik, tidak ada siapapun di sana. Mereka mencoba mengabaikannya, tapi suara itu terus terdengar, semakin keras dan semakin dekat. Salah satu pemuda yang merasa tidak nyaman memutuskan untuk mendekati ambulans dan merekam dari jarak dekat. Ketika ia menyorotkan kamera ke jendela belakang ambulans, ia melihat sesuatu yang membuatnya langsung mundur dengan ketakutan. Di balik jendela, ia melihat bayangan perempuan dengan senyum lebar yang menyeramkan, menatap langsung ke arah kamera. Mereka semua panik dan segera melarikan diri dari rumah sakit. Saat mereka memutar kembali rekaman kamera, wajah perempuan itu jelas terlihat, meski mereka tidak melihat siapapun di tempat itu saat kejadian berlangsung. Kisah tentang ambulans berhantu ini semakin populer setelah video tersebut tersebar luas di media sosial. Banyak orang yang mulai berdatangan ke lokasi untuk melihat langsung atau mencoba menangkap kejadian serupa. Beberapa paranormal bahkan datang untuk menyelidiki lebih lanjut. Mereka percaya bahwa rumah sakit ini memang dihantui oleh banyak roh, terutama arwah perempuan yang sering terlihat di ambulans tersebut. Menurut cerita dari beberapa pekerja lama di rumah sakit, perempuan yang menghantui ambulans itu adalah seorang pasien yang meninggal di dalam ambulans saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Ia mengalami kecelakaan tragis di jalan raya dan meninggal sebelum sempat mendapatkan pertolongan. Konon, arwahnya masih terjebak di ambulans, terus mencari cara untuk menemukan kedamaian. Meski rumah sakit itu kini sudah tidak beroperasi lagi dan ambulans tersebut sudah dipindahkan ke tempat lain, cerita horor ini tetap hidup di kalangan masyarakat sekitar. Hingga kini, orang-orang masih membicarakan kisah menyeramkan tentang perempuan di ambulans itu, dan beberapa orang yang pernah bekerja di sana mengaku bahwa mereka masih merasakan kehadiran sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Kisah nyata ini menjadi salah satu cerita horor yang paling dikenal di Depok, dan seringkali menjadi topik pembicaraan ketika berbicara tentang tempat-tempat angker di Indonesia. Bagi mereka yang pernah mengalami kejadian ini secara langsung, ambulans berhantu di rumah sakit tua tersebut bukan sekadar cerita, melainkan pengalaman yang tak terlupakan. Setelah video yang menunjukkan sosok perempuan di ambulans itu tersebar, semakin banyak orang penasaran dengan kebenaran kisah tersebut. Salah satu di antaranya adalah seorang YouTuber terkenal yang fokus pada konten horor dan investigasi paranormal. Ia memutuskan untuk mengunjungi rumah sakit tua tersebut bersama timnya untuk membuktikan sendiri apakah ambulans berhantu itu memang nyata. YouTuber tersebut, sebut saja Danu, datang ke lokasi dengan perlengkapan canggih seperti kamera termal, alat pendeteksi suara, dan alat komunikasi khusus untuk berinteraksi dengan makhluk halus. Malam itu, suasana rumah sakit terasa lebih mencekam dari biasanya.
Pepohonan besar di sekitar gedung tua bergoyang tertiup angin, menciptakan suara gesekan yang terdengar seperti bisikan. Saat tim Danu memasuki area parkir, mereka langsung merasakan hawa yang berbeda. Menurut salah satu anggota tim, udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan dada mereka. Tanpa basa-basi, mereka segera memasang kamera di sekitar ambulans tua itu, berharap bisa menangkap bukti visual dari kehadiran sosok perempuan yang sudah banyak diceritakan orang. Sekitar pukul 1 dini hari, Danu mulai merasakan ada yang tidak beres. Alat pendeteksi suhu yang mereka bawa menunjukkan adanya perubahan drastis di sekitar ambulans. Suhu di area tersebut turun beberapa derajat dalam waktu singkat, meskipun cuaca di luar tidak terlalu dingin. Tak lama setelah itu, salah satu kamera yang mereka pasang tiba-tiba mati tanpa sebab yang jelas. Saat mereka mencoba memperbaikinya, suara seperti pintu ambulans yang dibuka terdengar sangat jelas di antara keheningan malam. Dengan perasaan was-was, Danu mendekati ambulans. Senter yang ia bawa tiba-tiba berkedip-kedip, dan tepat di saat itu, ia mendengar suara lembut seorang perempuan yang memanggil namanya. Danu. Suara itu terdengar samar namun sangat nyata. Terkejut, Danu mundur selangkah, dan saat itulah ia melihat bayangan di jendela belakang ambulans. Bayangan itu sangat mirip dengan yang terekam di video viral sebelumnya. Seorang perempuan berambut panjang dengan senyum dingin. Tim Danu panik, tapi mereka memutuskan untuk tetap bertahan dan melanjutkan investigasi. Mereka yakin bahwa mereka telah menangkap sesuatu yang luar biasa. Namun, saat mereka mencoba berkomunikasi dengan sosok tersebut menggunakan alat komunikasi spiritual, suasana berubah menjadi semakin mencekam. Suara angin yang semula hanya sekadar hembusan, kini terdengar seperti jeritan. Ambulans tua itu mulai bergetar perlahan, dan suara tangisan perempuan mulai terdengar jelas dari dalam. Salah satu anggota tim, Rico, yang berada paling dekat dengan ambulans, tiba-tiba merasa berat di punggungnya. Ia menggambarkan perasaannya seperti ada tangan dingin yang memegang erat bahunya. Saat Rico menoleh, ia melihat dengan jelas sosok perempuan itu berdiri di belakangnya, hanya beberapa inci dari wajahnya. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat, dan ia tersenyum dengan senyum yang sangat menyeramkan. Tanpa berpikir panjang, Rico lari sekuat tenaga meninggalkan tempat itu. Melihat kepanikan Rico, Danu dan timnya akhirnya memutuskan untuk menghentikan investigasi dan segera keluar dari area tersebut. Namun, saat mereka mencoba meninggalkan parkiran, mereka merasa seperti ada yang menghalangi jalan keluar. Mesin mobil yang semula menyala dengan normal, tiba-tiba mati. Mereka mencoba menyalakan kembali mesin mobil beberapa kali, tapi gagal. Di tengah situasi panik itu, mereka mendengar suara ketukan di kaca jendela mobil. Suara itu datang dari sisi mobil yang menghadap ambulans. Saat Danu memberanikan diri untuk melihat ke arah ambulans, ia melihat sosok perempuan itu berdiri di samping mobil mereka, menatap mereka dengan tatapan yang kosong. Perempuan itu berdiri tanpa bergerak sedikit pun, hanya menatap lurus ke arah mereka. Meski ketakutan, Danu mencoba untuk menenangkan timnya dan terus berusaha menyalakan mobil. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya mesin mobil menyala kembali dan mereka langsung melarikan diri dari tempat itu. Keesokan harinya, Danu dan timnya memeriksa kembali hasil rekaman yang mereka dapatkan. Di salah satu video, terlihat jelas bayangan perempuan yang menempel di kaca jendela ambulans. Sosok itu tampak berdiri di sana selama beberapa detik sebelum menghilang. Selain itu, pada alat perekam suara, mereka berhasil menangkap suara seorang perempuan yang menangis lirih di latar belakang. Suara yang tidak mereka dengar saat investigasi berlangsung. Setelah pengalaman mengerikan itu, Danu dan timnya sepakat bahwa ada sesuatu yang benar-benar tidak wajar dengan ambulans tersebut. Mereka tidak bisa menjelaskan dengan pasti apa yang mereka alami, tetapi mereka yakin bahwa sosok perempuan di ambulans itu
bukan sekadar cerita kosong. Sejak peristiwa itu, banyak orang yang menghindari area rumah sakit tua tersebut, terutama setelah video yang dibuat oleh Danu menjadi viral. Kisah ambulans berhantu di Depok ini semakin dikenal luas dan menjadi salah satu legenda urban paling menyeramkan di Indonesia. Meski rumah sakit tersebut akhirnya dihancurkan pada akhir 2023, orang-orang percaya bahwa arwah perempuan itu masih menghantui area di mana ambulans tua itu pernah diparkir. Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, cerita ini masih hidup di benak masyarakat. Beberapa orang yang pernah mendengar kisahnya merasa takut untuk melintasi area tersebut, terutama pada malam hari. Bagi mereka yang pernah mengalami langsung kejadian ini, seperti Danu dan timnya, kenangan akan ambulans berhantu di Rumah Sakit Depok adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Mereka tahu, meskipun tempat itu kini sudah tiada, kisah seramnya akan terus menghantui siapapun yang pernah mendengarnya. Demikianlah cerita horor sebelum tidur dari Wortel Santai. Semoga kamu bisa tidur nyenyak setelah mendengar kisah ini. Jangan khawatir, masih banyak kisah seram lainnya yang akan hadir di episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menyeramkan lainnya. Saya, Kirana, pamit dulu. Wassalamualaikum.